dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Artinya apa? Lebih mulia. Nah, sampai Imam Bukhari katakan al-ilmu syaratu awudul amal. Bagi Imam Bukhari ilmu adalah syarat terimanya amalnya. Maka hati dalam ini sebuah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kita malam hari ini. Yang kedua selawat dan salam kita berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang juga ajarkan kita jangan pernah mengeluh capek, lelah, belajar, yakin langkah masjid. Apa kata Rasulullah? Mayusibul muslim bin nasabih. Tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan. Bahkan langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang capek. Namun ketahuilah kata Nabi, inna kafalallahu bihi khatayahu. Lelah kita itu adalah pengampunan dosa. Nabi membedakan wama insafin. Apa itu insafin? Kalau sakit biasa, sakit demam, itu dalam bahasa Arab dia orang Ustaz, anak mari Ustaz lagi demam itu. Namun kalau sakitnya kronis, jangka waktu yang panjang, sakit kaki masih butuh, sakit pinggang bertahun-tahun. Nah kata semua lagi itu adalah pengampunan dosa. Dengan ini zakat. Akan orang pergi haji, apakah yang pada haji itu disebut dengan fikih? Ini fikih haji. Nanti kalau fikih puasa, nah kan ini itu mudah dan kita memahami buatlah dia berkotak-kotak, namun hakikatnya itu adalah zakat. Nah, apakah ini? Ya, jadi kita ambil fikih muamalah dan semua paham bahwa fikih muamalah. Nah, muamalah apa ini? Hubungan sosial. Bagaimana kita sehari-hari ini? Nah, inilah yang disebut dengan fikih muamalah. Kita cara memuat, jadi fikih muamalah. Nah, secara umum dan fikih muamalah yang pengantar malam ini ada yang menyangkut dengan harta. Disebut juga dengan al-muamalah maliyah, berhubungan dengan harta. Bagaimana kita jual beli, bagaimana nanti kita gadai-gadai, minjam, ya kan? Dan bahkan semakin maju zaman ini muncullah istilah baru artinya market base, dan COD dan mobile, ya kan? Kan istilah baru muncul belakangan ini. Nanti kita katakan dalam fikih itu muamalah, ya. Yang kedua, fikih muamalah juga menyangkut dengan apa ya? Ini fikih yang tidak menyangkut dengan harta. Bagaimana kita menegakkan adab hidup menegakkan. Kenapa itu dibahas? Ketika Nabi tanya pada sahabat, ya Rasulullah, ini ada perempuan tusalli naharaha waliyala wa tasbihu naharaha. Perempuan ini semua itu setiap hari berpuasa, malam hari menunaikan sholat, dan dia ahli ibadah. Hanya saja ya Rasulullah, orang itu tu'ti jirana, sering menyakiti tetangga sebelahnya. Apa kata Nabi? La tu'ti. Nabi legokan perempuan itu tidak beriman. Bangun malam siang puasa apa ada? Nah, menyakiti tetangga sebelahnya. Nah, karena kita tempatnya neraka. Jika yang kedua, Nabi ingat lagi. Wafi berapa itu? Ya Nabi lagi orang perempuan juga. La tusalli illa khamsah. Dia tidak salah hanya salat 5 waktu. Namun kelebihan perempuan ini kata sahabat ini, la tu'zi jirana. Dia tidak menyakiti tetangga sebelahnya. Apa kata Nabi? Wahiyah berjana. Dia surga. Maka tadi, nah muamalahnya, ya kita hidup bertetangga, hidup bersosial, juga bagian dari fikih muamalah. Baik jamaah yang Allah muliakan, dalam kehidupan ini kita sangat butuh kepada harta. Kenapa harta kita butuh? Yang untuk memenuhi kebutuhan
kewajiban mendapatkan harta, namun tidak banyak. Nah, kadang-kadang ini karena halal atau haram. Apakah dia dapatkan dengan cara halal ataupun dengan cara haram? Nah, muncul begini dan masa itu mungkin sudah ada di masa kita lain. Orang kami ini yang halal Tuhan, pokoknya dari hati. Nah, mungkin hal ini ketika pertama kata Arab kita ini, ya harta haram punya muamalah kontemporer, jadi kita komplain memiliki empat masa punya Muhammad Zuhairi dan juga punya ya Muhammad Zuhairi kandidatnya ini Alvin Asyabi dan kita sunnah di sunnah punya saya sendiri. Baik, jadi yang pertama, kenapa orang tak perhatikan ini? Yang pertama mungkin yang orang itu kecenderungan sukanya harta tadi tidak lagi mempedulikan hukumnya. Namun yang kedua, dia peduli, namun tak paham. Dia peduli, namun tak paham. Banyak kita mampu contoh ini kasus, kita mampu itu apa? Yang gade, ya kan? Karena tak paham. Begitu orang pinjam uangnya, dia gadaikan di sawahnya atau kebunnya misalnya, maka sawah ini orang yang meminjamkan, dia mengolah sawah itu, dia ambil hasilnya. Kenapa? Nah, maka kita penting mengkaji yang tinggi muamalah ini supaya apa? Keseharian kita itu kita tak lepas dari tinggi muamalah. Oh, udah lakukan sudah. Nah, ini belum. Kenapa? Sampai kata dua kali baca Umar dikatakan apa? La yamin bisukina. Tidak boleh ada yang jualan di pasar saya kata kali Umar hilangkan dua hati kecuali yang paham malam. Ungkapannya hampir sama kata Hanif tadi kalau Allah wajah. Apa kata Hanif ini? Mandar mereka fakta fitin. Wadakar orang yang jualan, orang yang berdagang, namun dia tidak paham ada kata Hanif tadi irtaqama riba sampai Ali ucapkan 3 kali orang itu akan terjerumus dalam riba. Maka jauh-jauh khalifah ini ya ingatkan kita ya supaya apa? Ya kalau mau jualan paham agama, kalau mau beli paham agama. Kenapa kita bisa ambil gambar ini 4 pasal? Saya mengangkat saja malam hari ini. Ada tadi kita mengatakan, namun ada dikeluarkan. Contoh, kita hari ini ambil kalau mungkin dengan harga barang yang agak mahal, kita ambil polanya apa dia pakai DP atau pajak dalam bahasa kita. Nyo Honda Yundi Honda juga DP. Ya kan? Nanti kalau jadi berbayar 12 lagi. Tapi gitu. Cara baik. Ini kalau kita merujuk ke bikin 4 masa yang waktu ini itu 3 masa mengharapkan tak boleh jual beli menggunakan dari cara atau DP. Apa dalil 3 masa ini? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Di mana diharamkan aspeknya 3 masa ini? Orang ketika dia memberikan pajak dan terus tidak jadi, uangnya habis, tidak dapat apa-apa, pegang. Nah ini tak boleh, kata 3 masa. Namun dalam masa kembali itu dibolehkan. Ketika Khalifah Umar dikhatam, perintahkan bawa Khalifah Umar untuk cari rumah untuk dibeli. Dan rumah itu menjadikan sebuah penjara. Maka bawalah Khalifah Umar cari rumah. Nah, seorang sahabat karena Sofian di rumahnya, juallah rumahnya dengan harga 4.000 dirham. Dipanjangkan kalau dibawa Umar tadi 400 dirham. Nah, pas Khalifah Umar survei, kata Khalifah Umar, rumah Sofian di rumahnya ini bagus, kokoh rumahnya, layak
bagus ini penjara kata Khalifah Umar ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, akhirnya Khalifah Umar nggak jadi ambil rumah itu. Sementara uang DP tadi 400 dirham itu tidak dikembalikan lagi, menjadi milik Sofyan bin Umayyah. Nah, kata Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah kompensasi untuk penjual. Ketika penjual terima uang pajak, maka dia nggak boleh lagi terima atau jual ke orang lain. Bisa jadi di belakang orang itu menawarkan lebih mahal lagi, lalu tahu rumahnya lebih mahal ya. Namun dia nggak bisa jual lagi. Kenapa dia ambil panjangnya? Nah, ketika nggak jadi, inilah kata Ahmad bin Hanbal tadi, itu kompensasi. Dalam hal ini, walaupun tiga mazhab mengatakan itu haram, namun yang kuat adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa kuat? Karena dalilnya lebih kuat. Langsung kasus tadi jual beli menggunakan cara atau pajak. Sementara dalil menggunakan tiga mazhab tadi adalah dari umum. La taqulu aqwalu bainakum bil batil. Mencuri masih menipu masih ya kan? Nah, maka dari kita perlu ya menengok pandangan pendapat para imam mazhab, para ulama tadi untuk memahami dalil yang digunakan. Nanti kita ambil mana yang lebih kuat. Baik, kesehatan kita hari ini contoh. Kita apa? Semua kita ini kan dikaji paling dalam ekonomi. Nah, kalau kita katakan kamu menyoba sertifikat, ya kan? Kalau kita ambil pola jual beli ala syari, karena ini nama baik antara. Nah, jual beli itu mesti dia ada keridhaan, dan ridho itu diikuti dengan ijab kabul. Ini kaul Asy-Syafi'i. Maka ketika orang datang kepada kopi, diantarkan kopinya, ya kopi bang. Kalau mau itu ala Syafi'i, atau dari sebenarnya baru minum kopinya. Ini kalau mau ala Syafi'i. Namun yang kita lakukan hari ini apa? Kayak dulu kopinya dulu gaji kopi apa dulu kue dan awak perlu, ya kan? Nah, yang kita pakai dalam negara apa? Ini namanya mazhab Hanafi. Kata Hanafi, ya betul. Al-baik antaratif, namun nantinya ikuti uruf. Apa uruf? Kebiasaan. Di kampung kalau mau kebiasaan, ya kopi gaji ini, kue dapat jual ini. Nah, dulu, aduh, bandar. Nah, kalau mau jual lagi hari ini mungkin ya ala Syafi'i, ala KFC jadi KFC berarti hendak pesan ini, mengangkat dan terus bayar ada bayi begitu tidak yang ala Syafi'i. Namun ya kata kita hari ini kalau mau jual belinya minyak waduh benapek itu 10.000 sabun 8.000 misalnya. Nah, kalau perutnya tadi 10.000 dipulangkan 2.000 yang akan ijab kabul dalam mazhab Hanafi. Namun dalam mazhab Syafi'i kan lain. Kedua sabut sini bayangkan kita belanja di mall sejauh usia 1 jam kita belanja, ya kan? Nah, order 1 jam maka berkaitan barangnya kita kabul. Diterima, artinya kan panjang itu pula. Namun ya sampai jadi sebab Pak antum Pak laborator kan jadi banyak kan jadi lagi ini mengikuti dia ala mazhab Hanafi. Yang ada mazhabnya kali ini kopi menolak dan diulik menolak itu mana nih yang mazhab Syafi'i kali ini Hanafi. Nah kan baik, siapa yang Allah muliakan? Kenapa ini menjadi hal yang penting kita kaji? Yang pertama, kita ini yang tunaikan ibadah dan kita berharap ibadah kita itu menjadi ibadah yang Allah terima dan diramal kita. Maka ketika seorang datang dengan disangkakan orang jauh safarnya, pakaiannya juga digabung, dia angkat tangan di antara ini mustajab doa, namun orang ini ada
yang dia makan yang haram, maka Allah tidak terima doa-doanya. Maka di antara contoh teladan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ini sahabat yang doa-doanya itu Allah kabulkan. Dan sampai sahabat lain tanya, ya Sa'ad, apa rahasianya? Sampai doa-doa Allah kabulkan. Apa kata Sa'ad? Ma'akal kulubnatan minat ta'am illa ana ajin aina ajin. Saya kata Sa'ad tidak makan sesuap makanan pun kecuali saya tahu dari mana sumbernya. Maka dalam kitab Jami'ul Hikam punya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari hadis tadi tentang doa akan terkabulkan itu. Apa kata beliau? Inti orang sholat itu adalah doa. Orang di samping gerakan, intinya adalah doa. Dan ketika orang makan makanan yang haram, kata Ibnu Rajab, la tuqbal anhu sholatnya Allah mati. Subuh dan bayangin, kayak khawatir dengan bukan yang haram tadi. Nah, sholat kita, ibadah kita itu Allah tak terima. Ini akibat ya keibadah kita. Bagaimana keibadah kita? Ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Yaqulullahu Allah hancurkan harta-harta yang dapat dengan cara yang haram. Apa makna yang haram? Dalam bahasa Arab ada bulan purnama besar. Nah, berkurang ya. Nah, dalam bahasa Arab tertentu yang haram. Artinya orang mungkin kaya, memperlahan-lahan harta itu habis. Artinya harta kita miliki dengan harta haram tadi, itu hartanya tidak diberkahi. Yang ketiga, kita tadi umur kita paling banyak berapa? Kata Nabi, ya berikan kita halal. Sekitar tadi setiap ganti tahun itu dia wajib larang. Artinya bergantinya tahun umur kita bertambah, semakin bertambah umur kita dekat dengan ayat. Dan batasan kita adalah 60 sampai 70. Kalaupun ada di antara kita yang berumur 70 ke atas, kata Nabi itu yang langka, sangat langka. Nah, kita begini, kita punya anak-anak yang soleh. Karena di antara kita semua, ketika kita di alam kubur kita itu lebih lama dari masa hidup kita adalah yang amalan atau doa anak-anak yang soleh. Lagi-lagi, tanyanya mungkin, apakah semua amalan kebaikan yang soleh diamalkan anak-anak yang soleh itu sampai otomatis orang tua di alam kuburnya? Maka Al-Quran menjawab, "Andai salil insani illa ma sa'a." Atau juga ini ayat Nabi Syarah lagi dalam hadis beliau, "Inna akyal ayat burrahul min kasbi." Yang paling baik yang dimakan seorang kata Rasulullah dari hasil usahanya, wa inna waladahu min kasbi, anaknya itu dari hasil usahanya. Nah, ketika orang tua gak peduli sama anak-anaknya, hanya belum, dan alhamdulillah anak itu soleh. Misalnya, apakah amalan anaknya sampai orang tuanya, doanya iya, namun yang lain tidak. Kenapa tidak? Karena doa usahanya. Itu salah. Nah, di antara usaha kita apa? Mendoakan anak-anak yang soleh. Kata Hasan Al-Basri, ini ulama yang dulu para sahabat, lahir di tahun 21 Hijriah. Nabi wafat 11 Hijriah. Artinya Hasan Al-Basri itu dia lahir setelah 10 tahun Nabi wafat. Kata Hasan Al-Basri, "Kullama akal haram." Setiap saya termakan, tentu saya makan, termakan yang haram, maka yang pertama kata beliau mempengaruhi ibadah saya. Betul ibadah. Nah, efek di harta yang haram tadi, makanan yang haram, ini malas beribadah. Yang kedua kata saya, kata ya Rasulullah zaujati, pengaruh perilaku rumah. Dulu gak pernah bantah-bantah. Kita berikan makanan yang haram, kayak ada. Yang ketiga, anak-anak. Sampai kata beliau kendaraan. Maka dampak dari
Itu kan. Ini dampaknya dunia. Nah, ketika Imam Syafi'i walaupun gurunya yang akan kita belajar ke anak-anaknya, di antara keluhan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih apa? Daya ingat yang kuat, daya apa yang ingat. Ya langkah orang awal Quran di umur 5 tahun. Namun Asy-Syafi'i mengamalkan itu. Namun pernah suatu ketika Imam Asy-Syafi'i melapor gurunya, syakautu ila waqi soal ini. Imam Syafi'i melapor gurunya apa? Susah dia menghafal. Fa'arsyada ila tarkil ma'as. Gurunya Imam Syafi'i katakan, nyo kamu Syafi'i susah menghafal karena banyaknya maksiat yang melakukan. Penasaran, bukankah Imam Syafi'i itu orang yang alim, orang yang soleh? Kira-kira maksiat apa yang beliau lakukan sampai susah menghafal? Kalau kita mencarinya kuning, lagi orang buang begitu atau di bawah boleh. Nah, apa yang akan Syafi'i sampai susah menghafal? Dalam kitab Diwali dijelaskan, ternyata Imam Syafi'i tak sengaja ada perempuan naik ke kuda, begitu kakinya dibuka nampaklah betis awet dan terlihat oleh Imam Syafi'i. Tak sengaja terlihat. Dan maksiat ini yang membuat Imam Syafi'i itu susah untuk menghafal. Nah, kalau ini ukurannya, bagaimana kalau kita makan makanan yang haram, hasil jual beli yang haram? Contohnya, kenapa orang banyak yang jual kucing hari? Karena tahu punya. Ada kucing mahal ini, kucing apa? Kucing Angola. Ini harga sampai 3 jutaan, 4 jutaan. Karena nggak tahu. Padahal Nabi jelas sore hadis. Nah, Rasulullah an-aklil hirra wa samara. Nabi larang kita makan kucing dan juga harga kucing. Kalau kita makan kucing haram, harga kucing juga haram. Kita yang bangganya kalau kucing itu, main itu ada kok kita Nabi lalu haram. Nanti ada dijelaskan apa kata Nabi? Inna Allah kita haram ala qaumin al-masyi' wa haram sama. Tidak enak. Apa kata Nabi? Jika Allah mengharamkan kita makan sesuatu, juga Allah haramkan hasil dunia. Allah haramkan babi. Kami Ustaz pakai babi Ustaz. Kemudian buahnya 60 boleh. Harga babinya tetap haram. Allah haramkan kita makan anjing. Berarti harga jual beli anjing itu pun juga haram. Ada hari ini di Semawi itu ada ya pabrik kopi namanya kopi buah. Rupanya orang ini lakukan apa? Ada kebun kopi. Nah mereka belilah buah. Nah ketika di buahnya dilepas saja dari kopi itu nanti buat makan kopi ditampunglah kotorannya dipisahkan kebuli itulah nanti buat kopi namanya kopi buah. Nah ada orang kata saya harga diri Ustaz, selama ini kan saya tangkap 2 musang. Jadi musang saya katakan ke pabrik kopi itu dibeli ada kecil itu 200 ke saya, yang satu sampai 500 sampai 500-an. Pertanyaannya bagaimana uang saya dapat dari hasil jual beli luar tadi? Nah, Nabi tidak salah apa kata Nabi? Nah, Rasulullah an-akli simu. Nabi larang kita makan musang, makan buah. Wasamana juga harganya. Kalau begitu, harga buah itu mahal kan? Ada usaha ini. Di Bandang dari Canggu banyak kodok. Di Melayu ada orang Lampung untuk dibuat dia sate kodok. Jadi kita tangkap kodok antar naik beli video. Nah, Nabi ketika seorang tabib datang ke Rasulullah minta bahwa itu cangkuk kodok untuk jadi obat. Nabi larang membunuh kodok. Dan semua sepakat larangan membunuh kodok, juga larangan untuk makan. Nah, kalau begitu juga hasil jual belinya itu juga haram. Nah, nanti
juga kepada azan atau apa barang yang kita jual. Baik jamaah yang Allah muliakan, maka harta haram ini itu pengaruhnya dunia akhirat. Ya kalau aja banyak ada sampai ke kita, bagaimana orang-orang yang berlaku riba Allah siksa di akhirat. Di akhirat kita Rasulullah Mi'raj. Nabi hadirkan itu ke surga dan neraka. Nah, tatkala Nabi sampai ke neraka, Nabi menengok apa? Ada orang itu perutnya besar, butuh kajian. Udah gitu. Dalam perutnya itu ada ular, turun khawajar. Jadi bayangkan orang gede perut, dan orang nampak isi perutnya, apa isinya? Ular. Sampai nanti tanya ke malaikat Jibril, ya Jibril ada. Kenapa orang ini? Kata malaikat Jibril, tidak boleh bang. Yang kedua makan dia. Belum ini, ya sampai ke nerakanya masih di padang mahsyar. Nah ada orang nanti di padang mahsyar itu perutnya besar, isinya itu ular. Oleh apa dia? Orang-orang yang ya pelaku riba itu nanti dia dibangkitkan dan terbangkit belum digiring kepada masyarakat. Maka ya dari tadi konsekuensi harta haram ini adalah dunia akhirat. Maka jamaah yang Allah muliakan, malam hari ini belum masuk ke sub pembahasan kita, masih pengantar saja, ya. Dan ya pengantar ini nanti di pertemuan kita akan bahas per itemnya. Nanti misalnya jual beli, mana jual beli yang halal. Dan jangan paham, semakin paham kita bikin muamalah sang-sang yang kita boleh seberapa kan begitu. Justru yang kita paham ini, nah kita harus contoh hadis tadi, la baik akan lebih baik akan tidak ada salah satu jual beli dan dua akad. Nah hari ini dalam perhatian kita yang modern ini nanti ada kita namanya gopai. Orang perlu dia makanan, dia pesan melalui gopai nanti diantar ke tempat tinggal. Nah ini kan mudah kan, ya. Nah nanti si A dia butuh martabak, satu porsi martabak itu harganya dia 40.000. Dia beli 2 porsi. Dia ambil gopai tadi sampai ke tempat diantar ke tempat tinggal dia bayar 100.000. Ada biasa Ustaz, yang 20.000 kan, yang pokoknya 1.000 per porsi. Namun ketahuilah bahwa ini haram. Gimana haramnya? Dalam akad gopai tadi itu ada 2 akad. Yang pertama si Gojek tadi itu dia bayar martabaknya, artinya apa? Orang yang pesan ini ada akad haram. Yang kedua diantarkan ke rumahnya ada akad ijarah, akad upah. Ada akad tetap, ada akad upah. Dalam satu jual beli namanya martabak. Itu haram. Namun semestinya jika pertama yang jual martabak ini bisa bayar transfer, beli martabak, nah ini kan bayar dulu, diantarkan, tinggal bayar ongkosnya itu halal. Atau pola kedua, nanti harga martabak itu, ya, yang biasanya kalau dapat 40.000, diantarkan itu 50.000. Artinya apa? Ongkos si gopai tadi dia bayar. Itu pun juga halal. Kenapa? Tidak ada 2 akad di sana. Nah, kan jadi kalau kita paham ini dan kita tahu solusinya, berarti yang ini haram, yang ini halal. Nah, semakin paham kita, maka harta yang beredar di antara kita ini dia menjadi harta yang Allah berkahi. Makanya dalam jual beli perbankan burika bil ma'ruf, Allah berkahi harta yang dapat dengan cara tadi yang halal. Baik, silakan jemaah yang mau bertanya. Jadi tidak lagi bahwa kita masih mengantar belum masuk ini ke sub bahasa kita itu ke fikih muamalah ya proses pemindahan harta di antara kita. Mungkin ada yang bertanya, silakan yang mau bertanya. Baik.
yang biasa menuhana banyak ada kita paham, ya kan? Itu kan usul kita. Atau mungkin yang kedua, karena itu karena mau ada yang oh ada mereka. Waalaikumsalam. dalam posisi terbantu menghalalkan ataupun yang kita ucapkan itu terbentuk haram yang posisinya. Baik. Demikian dia. Terima kasih kawan. Ini pertanyaannya bagaimana? Ya, ijab kabul dalam jual beli. Kenapa kami hari ini hampir ketika jual beli hampir tak ada lagi yang namanya ijab kabul. Baik, ijab kabul itu berangkat dari para ulama paham bunyi hadis innamal bai'u antara jual beli itu harus saling rela. Maka menandakan bahwa saling rela tadi muncullah ijab kabul. Nah ini. Maka nanti kalau jual beli yang tidak ada ijab kabul namanya dia al-bai'ul mu'aqqad, jual beli yang tidak ada ijab kabul. Nah ini kan. Nah ini pertama, dari mana munculnya ijab kabulnya? Tadi ini manifestasi untuk memahami tadi kita malbai antara supaya yang Mekah boleh ridho, yang belum juga ridho. Kenapa bisa ridho? Karena kita partner. Ketika orang beli, uangnya dia serahkan milik si penjual, barang si penjual dia jual jadi milik si pembeli, tukar kepemilikan. Dan mesti dia antara. Maka nanti kawan dalam jual beli amalan, apakah hanya riba yang haram atau tidak? Secara umum nanti harta haram itu pertama riba, satu. Yang kedua azul, mengandung kezaliman. Nah, apa kezaliman? Orang memonopoli barang, orang mengambil dari peredaran sampai susah ditemukan, naik harga. Nah, ini kan kezaliman. Nah, yang ketiga barang. Apa barang ketidakpastian? Nanti dia kita lihat bagaimana hari ini ada ya apa namanya kamulan atau asuransi ini asuransi itu kan ada warung ketidakpastian. Baik. Nah, balik tadi para ulama imam mazhab dan fikih mazhab ya awal itu adalah ulama memahami dari ijab. Kalau Asy'ari langsung ijab kabulnya nyawa barang belum terima. Ya kan? Ini dengan lapar. Namun dalam mazhab Hanafi seperti tadi, ketika orang membeli satu uangnya itu 10.000 dikembalikan 2.000, ya artinya apa? Si penjual sudah rela dengan harga satunya 8.000, si pembeli rela enggak dengan harga segitu, maka diberikan uang 10.000 dikembalikan 2.000. Dalam mazhab Hanafi itu sudah ijab kabul. Nah, kenapa? Karena ijab kabul dalam mazhab Hanafi mengikuti uruf kebiasaan yang berlaku di daerah ini. Dan ya itu kita di Aceh Indonesia ini ketika jual beli dan menggunakan itu mazhab Hanafi. Ya kan? Yang lebih ya jadi mengaku kebiasaan. Nah, kita apa ya kopi terjadi beli dan baju dan baju baru mana bahwa nyok apa balik mobil itu lalu wali itu dianggap sudah ijab kabul dalam mazhab Hanafi. Halal. Jadi terima kasih. Baik, untuk malam hari ini sebagai pengantar kita bikin muamalah, insyaallah kalau kita kesempatan dan sehat dan Allah pertemukan lagi di pembahasan selanjutnya yang lebih detail sehingga kita memiliki harta yang halal dan diberkahi umurnya dan diberkahi juga hartanya. Amin. Assalamualaikum